Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Ardani dari Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait langkah-langkah penyelesaian kasus studi case credit risk analysis pada studi case Bank Talenta Rakyat. Nah, tugas ini merupakan suatu final project yang diberikan oleh trainer untuk menyelesaikan tugas akhir dari SIB atau studi independen di Celerans. Oke, baik, mungkin pertama kita masuk terlebih dahulu di bagian introduction. Nah, lembaga keuangan suatu pemberi pinjaman adalah sebuah bisnis yang akan mendapatkan suatu untung apabila ketika pinjaman itu dilunasi. Namun, bagaimana sih jika peminjam tidak melunasi pinjamannya? Nah, tentu saja bank tersebut atau lembaga tersebut mendapatkan suatu kerugian. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mengurangi calon peminjam yang tidak mampu membayar dengan memanfaatkan data yang ada? Sehingga di sini diperlukan suatu algoritma machine learning untuk menyelesaikan kasus tersebut. Baik, selanjutnya untuk data mining goal dan sukses kriteria, yaitu tujuan dari data mining pada project ini adalah untuk memprediksi dan mengidentifikasi apakah klien ataupun nasabah tersebut mampu untuk membayar pinjaman berdasarkan data yang diberikan. Adapun data mining sukses kriterianya adalah memilih jenis F1 score dengan skor tertinggi dari berbagai macam algoritma yang nanti bakal kita gunakan. Oke, selanjutnya untuk dataset yang kita gunakan pada project kali ini adalah diperoleh dari final project dataset yang berisikan application history male, kemudian application history female. Nah, kedua data ini berisikan data secara detail terkait debitur yang nantinya akan meminjam suatu uang. Kemudian juga ada berisi terkait data credit history yang mana terdapat riwayat kredit history debitur tersebut. Kemudian juga terdapat data test yang mana ini merupakan suatu data yang nantinya akan kita pergunakan pada saat kita memprediksi suatu data tersebut begitu. Oke. Mungkin kita bakal masuk ke langkah yang pertama, yaitu data preparation. Nah, langkah awal kita dalam melakukan suatu data preparation ataupun data pre-processing adalah merging dataset. Nah, di sini itu tugas kita adalah menggabungkan data application history male dan juga female dan juga credit history. Nah, mungkin untuk langkah-langkah terkait merging dataset akan saya tunjukkan langsung. Oke, baik. Nah, jadi langkah awal kita pertama adalah mengimport dataset yang sudah diberikan. Pertama, kita akan mengimport terlebih dahulu data yang berisi application history mail. Dan akan muncul seperti berikut. Kemudian langkah kedua, kita menginstal ataupun mengimport terlebih dahulu gitu terkait application history female. Dan akan muncul seperti berikut. Selanjutnya, kedua data ini kita gabungkan untuk menjadi suatu data yang utuh, laki-laki dan juga perempuan dalam satu data. Nah, setelah itu kita impor kembali data yang ketiga, yaitu credit history. Nah, di sini akan muncul ID customer dan juga overdue-nya. Nah, langkah selanjutnya kita melakukan membuang data yang masih duplikat pada credit history tersebut. Selanjutnya juga kita membuang data yang debiturnya tidak memiliki pinjaman. Nah, langkah terakhir kita melakukan sorting ataupun memilih overdue yang paling maksimum dari seorang debitur tersebut. Sehingga didapatkanlah suatu data credit history yang sudah bersih. Nah, kemudian
kita kembali menggabungkan data aplikasi tersebut dengan data credit history, sehingga dihasilkanlah suatu data final yang mana berisikan data aplikasi dan juga terdapat overdue dari debitur tersebut. Oke, lanjut. Setelah kita beres melakukan merging dataset dan juga menjadikan dataset yang udah utuh dan juga final, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu explore data analysis. Nah, pada tahap ini langkah awal kita bisa mengecek terkait imbalance data. Nah, pada hal ini setelah kita cek ternyata terdapat imbalance data yang mana disajikan pada grafik ini. Terlihat bahwa terdapat kasus imbalance data di mana terdapat perbedaan yang signifikan nih antara debitur yang dapat membayar pinjaman tepat waktu yang disimbolkan dengan 0 dan juga debitur yang menunggak disimbolkan dengan 1. Nah, di sini ternyata terdapat 28.913 untuk yang menunggak, untuk yang membayar tepat waktu, dan 4.082 yang menunggak. Nah, debitur adalah suatu orang ataupun lembaga yang berutang nih kepada orang lain ataupun lembaga lain. Oke, tahap selanjutnya kita juga bisa mengecek missing values ataupun nilai yang hilang gitu ya pada suatu kolom. Ternyata setelah kita cek terdapat missing values nih pada kolom pekerjaan. Teman-teman mungkin bisa lihat. Sehingga dalam kasus ini data dengan missing values pada kolom pekerjaan, kita lakukan suatu langkah yaitu imputasi dengan memasukkan modus yang paling banyak pada pekerjaan tersebut untuk mengisi missing values tersebut. Begitu. Oke, selanjutnya kita mengecek nih terkait korelasi antar variabelnya. Ternyata setelah kita cek dan kita lihat bahwa variabel jumlah anak dengan jumlah anggota keluarga ini memiliki korelasi yang sangat tinggi. Terlihat ya teman-teman, di sini korelasinya sebesar 0,89 antara variabel jumlah anak dan jumlah anggota keluarga. Oke, baik, selanjutnya kita juga bisa mengecek nih terkait outliers gitu ataupun nilai kecilannya. Nah, ternyata terdapat suatu outlier pada distribusi data pendapatan dan juga distribusi data experience. Nah, selain itu juga pada distribusi experience ini terdapat suatu anomali data karena terdapat distribusi yang sangat jauh gitu dengan distribusi yang ini. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan EDA lagi, ternyata terdapat lagi nih data insight yang kita peroleh. Jadi pertama kita bisa melihat nih status debitur berdasarkan status keluarganya, di mana M ini married atau menikah, M non married, dan D itu cerai begitu. Nah, terlihat bahwa terdapat 3.124 debitur yang menunggak atau sebesar 12% untuk status keluarga yang menikah ataupun married, dan juga terdapat 593 yang menunggak dari 4.403 totalnya, dan juga untuk yang cerai itu terdapat 365 orang yang menunggak. Kemudian juga kita melihat status debitur berdasarkan tingkat pendidikannya. Ternyata yang paling tinggi itu yang menunggak itu pada yang graduate sebesar 2.960 dari 23.764 totalnya, atau sebesar 12%. Selanjutnya kita juga bisa melihat status debitur berdasarkan jenis kelamin nih. Ternyata yang paling banyak menunggak itu adalah pada jenis kelamin perempuan sebesar 2.622. Oke, selanjutnya kita juga bisa mendapatkan suatu insight baru, yaitu distribusi awal tadi yang kita peroleh itu kan ternyata terdapat suatu pencilan ataupun outlier. Nah, langkah saya di sini adalah melakukan suatu removing outlier ataupun membuang pencilan tersebut begitu, agar data yang kita hasilkan tersebut bisa menjadi lebih baik dan juga bagus nanti untuk digunakan selanjutnya. Nah, sehingga setelah saya melakukan removing outlier, maka didapatlah insight baru seperti berikut, di mana data pencilan tersebut sudah hilang ataupun sudah dibuang.
begitu. Oke, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu berkaitan dengan one hot encoding. Nah, apa sih one hot encoding itu? Jadi, hal tersebut merupakan suatu proses untuk membuat kolom baru dari variabel kategorikal, di mana setiap kategori itu menjadi kolom baru dengan nilai 0 atau 1. 0 mewakili tidak ada, dan 1 mewakili ada. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat di sini terkait one hot encoding. Kolom pekerjaan di sini kita bagi lagi menjadi beberapa kolom, yaitu ada pekerjaan core staff, unit driver, high skill tech staff, dan juga seterusnya. Nah, di sini satu ini melambangkan bahwa debitur tersebut bekerja sebagai laborers. Kemudian untuk dataset final shape-nya kita peroleh sebesar 32.995 baris dan 45 kolom setelah dilakukan one hot encoding. Oke. Tahap selanjutnya kita masuk nih ke tahap modeling. Namun sebelum kita masuk ke algoritma ataupun metodenya, kita membagi data dengan rasio sebesar 80 berbanding 20 untuk data training dan juga data tesnya. Nah, mungkin sebelum kita masuk lagi ke tahap selanjutnya, di awal kita melihat terdapat suatu imbalance data. Oleh karena itu, sebaiknya kita melakukan suatu resampling untuk menghasilkan suatu data yang lebih baik pada saat nanti kita melakukan pemodelan. Nah, di sini saya melakukan oversampling nih, yang bertujuan untuk meningkatkan sampel kelas minoritas sampai sama dengan kelas mayoritas lain dengan menduplikasi secara acak sampel kelas minoritas untuk menyeimbangkan dataset dengan mengurangi ukuran kelas yang melimpah. Jadi yang awalnya itu overdue yang bernilai 0 itu lebih banyak ketimbang overdue yang bernilai 1. Di sini saya lakukan oversampling sehingga overdue yang bernilai 1 ini sebanding gitu dengan overdue yang bernilai 0. Oke, selanjutnya masuk ke tahap modeling tadi teman-teman ya. Jadi untuk modeling tadi saya menggunakan dua metode. Pertama menggunakan metode logistic regression dan juga kedua itu menggunakan metode random forest. Nah, ternyata didapatkanlah suatu nilai F1 score yang mana ini itu menunjukkan suatu akurasi dari metode tersebut begitu. Nah, untuk metode logistic regression didapatkanlah F1 score sebesar 0,51 atau 51%. Dan untuk random forest sebesar 0,88 atau 88%. Sehingga kita pilih nih random forest itu sebagai metode yang terbaik begitu, karena untuk F1 score-nya memiliki nilai yang paling besar ketimbang logistic regression. Oke, selanjutnya masuk ke tahap predict data test. Nah, setelah kita menemukan metode yang paling baik gitu ya dengan melihat F1 score-nya, kita lanjut ke predict data test. Jadi diberikan data test yang diberikan oleh trainer, kita lakukan prediksi sehingga hasil prediksinya diperoleh sebagai berikut. Jadi terdapat suatu ID customer dan juga value-nya nih teman-teman. Nah, untuk value-nya 0 ini berarti tergolong good debitur dan 1 itu sebagai bad debitur begitu. Terdapat 200 kurang lebih 200 debitur yang kita lakukan prediksinya menggunakan metode random forest. Oke, baik. Langkah terakhir nih setelah tahapan yang panjang, kita masuk ke langkah terakhir yaitu data visualization. Jadi data yang sudah kita peroleh tadi kita lakukan suatu visualisasi gitu untuk melihat insight-insight yang dapat kita peroleh. Jadi yang pertama saya melakukan visualisasi EDA. Nah, ini tuh visualisasi yang dilakukan dengan memanfaatkan hasil explore data analysis. Nah, teman-teman mungkin bisa cek di link Tableau saya. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa lihat ya terkait dashboard yang telah saya buat dan saya cantumkan di PPT PowerPoint. Nah, di sini terkait interpretasi dari dashboard yang telah
saya buat. Nah, di sini dashboard yang telah dibuat ini berdasarkan credit risk analysis di Bank Talenta Rakyat dapat dilihat nih bahwa rata-rata pendapatan dari debitur itu ialah 185.803 SMU atau satuan mata uang. Kemudian rata-rata umur debiturnya itu adalah 44 tahun. Untuk rata-rata jumlah anaknya ialah sebesar 0,4 dan rata-rata pengalaman itu adalah 178. Terakhir, rata-rata jumlah anggota keluarga adalah 2 orang. Nah, kemudian untuk laborers ini menjadi pekerjaan terbanyak debitur sebesar 15.968. Selain itu dilakukan analisis terkait status kredit debitur berdasarkan gender nih teman-teman. Ternyata dan juga pendidikan, tipe pendapatan dan pekerjaan, sehingga diperoleh bahwa terdapat 1.460 debitur laki-laki yang tergolong bad debitur dari 10.862 dan 2.622 bad debitur untuk perempuan dari 22.133 orang. Nah, selanjutnya graduate menjadi bad debitur terbanyak sebesar 2.960 pada tingkat pendidikan. Kemudian pada tipe pendapatan bekerja menjadi bad debitur terbanyak sebesar 2.065. Selain itu juga laborers menyumbangkan bad debitur terbanyak sebesar 1.825 dari 15.968 debitur. Ini merupakan suatu visualisasi berkaitan dengan EDA yang saya buat di Tableau. Selanjutnya masuk ke tahap kedua ini, saya melakukan visualisasi model dari yang telah saya peroleh. Nah, di sini bahwa dari hasil prediksi saya membuat suatu visualisasi model. Ternyata dari model yang telah saya buat dapat dilihat bahwa setelah dilakukan prediksi pada data tes menggunakan metode random forest, maka didapat perbandingan nih debitur yang tergolong bad dan juga good. Nah, pada kategori good itu disimbolkan dengan 0 terdapat 190 debitur, sedangkan pada kategori bad itu dilambangkan dengan 1 terdapat 10 debitur. Oke, masuk ke tahap terakhir, yaitu recommendation dan juga conclusion. Jadi, kesimpulannya setelah saya melakukan suatu langkah-langkah yang lumayan panjang, teman-teman, ternyata metode yang terbaik dan dipilih pada kasus ini ialah metode random forest dengan tingkat keakuratan yang dihasilkan sebesar 88% dengan melihat F1 skornya. Kemudian pada prediksi data tes didapat bahwa terdapat 190 debitur yang dikategorikan good debitur yang disimbolkan dengan 0 dan 10 debitur dikategorikan bad debitur yang disimbolkan dengan 1. Kemudian kesimpulan terakhir, dengan demikian berdasarkan hasil perbandingan kategori good debitur mendominasi ketimbang bad debitur pada studi kasus credit risk analysis di Bank Talenta Rakyat. Oke, mungkin sekian ya presentasi dari saya. Mungkin teman-teman di sini misalkan ingin melihat link Google Colab yang telah saya bikin terkait sintaks dan codingannya, teman-teman bisa cek langsung di link Google Colab yang telah saya berikan di PPT ini. Oke, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Mungkin terakhir saya ingin memberikan suatu pantun nih. Ke pasar membeli terasi, jangan lupa membeli sepatu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai jumpa. See you.